hanya sifatku sendirilah yang menyembah kepadaku. Ini menyatakan suatu tajalli yang mana Muhammad adalah nur yang memujinya dan menjadikan pujaan kepada sifat ketuhanan. Aku menjadi Tuhan karena aku dipuji oleh hayatku. Hayatkulah yang mengatakan aku Tuhan, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Dalam hal ini, dalam pencarian keilmuan untuk meningkatkan keimanan, proses untuk terjadinya perjalanan aku dan keakuanku tentulah dengan tajalli yang baik, tajalli yang nyata. Allah adalah sewujud yang tidak akan pernah menenggelamkan atau menyembunyikan kebenarannya. Beruntunglah orang-orang yang berilmu. Afqalala fil mu'minin. Dibuktikan tajalli keberadaan Rasulullah. Jangan hanya kita mengkaji Muhammad Rasulullah, tapi kita tidak paham makna dan tujuan Allah menjadikan sebagai pelajaran. Disebut dalam dua kodrat, sifat amal dan ibadah turun kepada iman dan akidah. Amal dan ibadah inilah yang membuat dua kajian ma'rifatullah dan ma'rifaturuh. Sekarang kita melihat, kalau di dalam kajian sifat kepada tujuan yang dijadikan sebagai hayat yang menyembahnya, ini menandakan tajalli bagaimana proses peningkatan pelajaran ini dari tauhidin ternyata adalah zat Allah dan nurnya Muhammad. Kalau di tauhidun dia akan menjadi satu, yaitu nur menjadi hayat, zat menjadi wujud penampakannya, dan Allah adalah kodrat dari Tuhan yang bernama Allah. Berarti proses ini ada kaitan rahasia yang dijalankan dalam sejarah Gua Hiro. Sebagaimana dalam hukum tasawuf kita melihat Gua Hiro ini berarti bebas dan lepas. Apa yang bebas dan lepas tadi adalah keterkaitan antara makom amaliyah Abdullah bin Abdullah. Bagaimana Muhammad bertindak sebagai amaliyah dalam menurunkan pelajaran, Muhammad bin Abdullah segala perbuatan-perbuatannya, zahir dan amaliyahnya yang harus menjadi tuntunan akidah. Tapi di balik ini, di dalam bersahadat tidak lagi tersebut Muhammad bin Abdullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad bin Abdullah. Tidak seperti itu, tetapi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Anna Muhammad Rasulullah. Di sini terjadi kepengakuan daripada wujud itu sendiri. Tapi bagaimana prosesnya? Proses terjadinya dua tajalli ini, keumatan dan ketuhanan dalam satu kodrat, inilah yang dilakukan dalam mencapai kebebasan, yaitu Gua Hiro. Lepas. Apa yang dia lepaskan? Yang dilepaskannya adalah keumatannya, yaitu hukum-hukum baninya, hukum nabinya. Bani mengurus, nabi mengurus anak, dan rasul mengurus umat. Ini sudah tidak asing lagi kalimat itu dimanapun dan dimanapun. Jadi dalam masa Gua Hiro, disitulah Rasulullah mengadakan tajalli ketuhanan. Riyadhah, mujahadah, memperjuangkan, melepaskan kebebasan dari keterikatan kenabiannya atau kemanusiaannya untuk menuju tauhid ilahiyah, yaitu menuju tauhid ketuhanannya. Nah, ini yang dikatakan menuju khadim azali. Jadi kalau kita menyebut Muhammad, kita harus memiliki dua paham. Pertama dikatakan paham amaliyah, yaitu tuntunan kajian perjalanan contoh Muhammad bin Abdullah. Ini harus kita hayati dan kita benar-benar paham. Di dalam hal perjalanan rohani, kembalinya diri kepada Allah, kembali jasad kepada alam tanah, ini dijadikan dua perkara, yaitu tuntunan kerohanian disebut dengan Muhammad Khadim Az-Zali.
Apa yang dikatakan Muhammad Kadim Azali, kita harus mengkaji kepada alam azali, azam azali, yaitu alam nur dan alam zat dan alam sir. Nah, itu dinamakan azali, yaitu alam sifat. Nah, inilah proses ketuhanan yang dia lakukan. Hiro artinya bebas. Bebas itu dari tuntutan iman. Tuntutan iman tidak ada lagi pernah Rasulullah menerima kebaikan dan keburukan dosa. Tetapi Rasulullah sudah mendapatkan syahadah, langsung berwujud ketuhanan. Dia mengambil hak-hak syafaat kepada Allah dengan memikul tanggung jawab Allah dalam menuntut umat. Sekali lagi saya bilang, dalam mengambil tanggung jawab Allah untuk menjalankan ketuhanannya dalam memimpin umat. Makanya dikatakan umatin, ya umatin. Perubahan peralihan dari kutsi ke aras tadi, dari kekuasaan tadi, menjadi sebuah kekuatan yang berwujud kepada Allah. Ini makanya kita lihat. Pembuktiannya kita lihat dari perjalanan dua kodrat tadi. Dilepaskan dia, dibebaskan dia dari kodrat kenabian atau keumatan untuk menuju kodrat ketuhanan sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita lihat dari hijaiyahnya, sallallahu sesungguhnya aku Allah, sayyidina, nah, ta'ala adalah Tuhan, ya kan, wassalam yang menyelamatkan. Sallallahu alaihi wasallam, akulah Tuhan Allah. Wa ala, yaitu sebuah derajat ketuhanan. Wassalam yang menyelamatkan. Sallallahu alaihi wasallam, akulah Tuhan, berkodrat Tuhan yang menyelamatkan. Ini gelar ini dipikul oleh kata Muhammad, yaitu kata sifat yang memujinya tadi. Nah, dan itu yang datang dari Allah dan dinyatakan oleh Allah kembali dalam suatu keputusan isbatnya dengan mengatakan Allahumma sayyidina Muhammad. Di sini sudah terang terlihat bagaimana sallu ala sayyidina Muhammad sallallahu ala, sallu ala, Allahumma sallu ala. Jadi di sini Allah tetap memakai kalimat ala untuk menyatakan nanya, yaitu ketuhanannya pada wujud batin rahasia yang diwujudkan berupa am terlihat batin berdiri. Ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahulah Allah. Sayyidina, yaitu sesungguhnya aku Muhammad. Ini sudah jelas tataan bahasanya menuju ke tingkat ilmu, yaitu ke tingkat ilmu dalam masa Muhammad Khadim Az-Zali. Sekali lagi saya bilang, kalimah itu turun di masa dia sudah Isra dan Mi'raj. Isra dari perjalanan kenabian kemanusiaannya, Mi'raj kepada perjalanan rohaninya. Ini lanjutan hakikat dari Isra dan Mi'raj, dari tajalli yang dilakukan selama di Gua Hira. Maka dengan demikian keberadaan hayatullah disebut Rasulullah, ruh yang berasal atau hayat yang berasal dari Allah. Ini adalah dari wujudnya Allah itu sendiri. Makanya disebut dengan Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, nah, kembali anna, Muhammad Rasulullah. Nah, disinilah keakuannya, menyatunya sifat zahir dan batin, bersifat marifat turuh pada zahir am yang terlihat, yaitu utusan Allah. Inilah wujud bani-baninya, batin-batinnya
dari keakuan Allah yang disebut manusia sebagai alam yang hidup. Insan adalah alam yang hidup, memakai diri ihsan, lindungan sebagai alam dari ihsan. Ini adalah wujud manusia. Makanya manusia itu yang beragama. Segala pembentukan perwujudan Tuhan ada jawabannya di dalam wujud zahir dan batinnya manusia sebagai Allah, Allahu a'lam. Jadi dalam dia mengalihkan kekuasaannya menuju hayatnya, nur bagi alam, zat bagi diri, batin bagi nyawa. Inilah yang menjadi perwujudan Isra dan Mi'raj tadi di dalam Gua Hira-nya. Gua Hira bukanlah gua yang ada di Mekah, tetapi itu syariat dari Gua Hira. Makna hakikat kalau memang Mekah dikatakan ibadah, jadi bahasa yang timbul di dalam itu semua adalah hakikat, bukan bahasa syariat. Dengan demikian jelas sudah tajalli Muhammad bin Abdullah dan Muhammad Khadim Az-Zali, bahwasanya dilepaskannya masa Gua Hira itu mendapatkan yaitu bebas dan lepas. Ini artinya melepaskan dari ikatan kemanusiaan dalam makom anak dari bin Abdullah. Kalau tidak dilepaskan masa Gua Hira menuju sifat kembali dirinya menjadi sifat seperti apa kita melebur dan mentadabbur diri, maka tidak mungkin seorang ayah bersalawat kepada anaknya. Tidak mungkin seorang ayah menyembah kodrat anaknya. Tidak mungkin seorang ayah bersahadat kepada anaknya. Maka dilepaskan gua bebas, yaitu Hira dan lepas dari hukum kenabian menjadi wujud kerasulan. Jadi di sini dia menjadi ayat kerasulan dengan bukti bahwasanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini dipikul gelar ini dari pengakuan Allah, Sayyidina, sesungguhnya aku Muhammad. Yang dikatakan aku Muhammad itu adalah wujud kaji dari na, bukan hu, tapi na. Jadi kalau ada penyebutan na adalah nahu, ini kajiannya menuju sifat ketuhanan yang bernama kodrat sifat. Jadi bukan hu-nya yang menjadi Allah, tetapi na-nya. Ya, disinilah dia wujudkan segala hayat ketuhanannya. Nah, Hira, ya kan? Gua Hira. Nah, dilepas. Apa yang dia lepaskan adalah martabat kemanusiaannya dari seorang bapak, dari seorang suami, dari seorang ayah, dari seorang nabi. Makanya Muhammad bukanlah anak dari seorang anak, bukan bapak dari seorang anak, tapi utusan daripada Allah. Dengan demikian semakin luas kita memahami, sehingga penghimpunan keyakinan kepada Tuhan memang mendapatkan nilai mutlak adalah diri. Maka kita mengamankan, mengimani asyhadu an la ilaha illallah adalah wujud daripada Allah. Wujud nyata daripada Allah adanya aku, dan disinilah wa Muhammadun Rasulullah. Kalau Muhammadun berarti ada Muhammad tikatun, artinya Allahudun wa Muhammadun, lenyap sirna dalam satu kodrat, lepas syariat, berdirilah hakikat. Ini dinamakan tauhudun. Muhammadun Allahudun. Nah, ini menjadikan hakikat. Jadi kalau kita sudah bisa meningkatkan keimanan kita dari tauhidin kepada tauhudun, maka kita sudah mendapatkan jawaban kebenaran Sayyidina Muhammad tadi. Makanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad bisa dijadikan kalam yaitu kalam iman, yaitu kalam sunnah. Tapi kenapa di dalam sholat ada terbawa salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad pada tahiyat awal, tetapi itu bukanlah salawat lagi, tapi Sayyidina Muhammadnya sudah mendekati berwujud kepada Muhammad Khadim Az-Zali, yang artinya Rasulullah berbentuk Muhammad. Nah, inilah yang harus menjadi kenaikan iman.
Kalau kita tidak paham tentang selawat dan amaliyah dan dipakai oleh ibadah, maka kita akan mengatakan Sayyidina Muhammad itu sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad itu adalah selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salawat, tetapi jangan lupa Muhammad Khadim Azali Rasulullah adalah memiliki hakikat di balik itu. Allahumma, sesungguhnya aku Allah, Sayyidina, dan keakuanku adalah Muhammad. Jadi di sini kita lihat terjadinya keumatan dan ketuhanan ini, aku dan keakuanku, dikatakan nahu. Na adalah keakuanku dan hu adalah aku. Jadi dengan demikian mengertilah kita perpindahan sallallahu alaihi wasallam dipikul oleh Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Perubahan kodrat wujud dari menjadi wujud ini harus kita ikuti dengan baik dan diimani dengan baik. Agar apa? Inilah yang dikatakan wujud aku pada batin, maujud aku pada Muhammad, nyatalah aku pada Adam. Ini adalah perkara ahad. Jadi iman orang yang mengakui tiga perkara tadi menjadi suatu wujud, ini adalah imannya yang sudah bagus. Jadi kalau masih iman kita mengatakan perbuatan tajalli Muhammad bin Abdullah, maka kita masih dalam makom amal.